Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12 ini saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi web stateful. Apa atau web stateful itu? Jadi menerapkan aplikasi web stateful ada beberapa KD, itu 319. Menerapkan aplikasi web stateful, membuat aplikasi web stateful. Tujuannya dapat menjelaskan pengertian session. Apa itu session? Nanti akan kita bahas. Kemudian dapat menjelaskan pengertian cookies. Cookies bukan masak cook ya, tapi cookies. Bukan cookies kue, tapi cookies ya. Siswa dapat menerapkan pengertian session pada aplikasi, menerapkan penggunaan cookies pada aplikasi. Oke. Di sini ada dua materi yang akan saya bahas. Yang pertama itu konsepnya, yang ini itu penerapannya. Ini saya cari di internet juga modulnya. Kalau ingin memori sampean nggak penuh dengan modul-modul yang seperti ini dari guru kalian atau dari mata pelajaran yang lain, silahkan materi-materi ini ditarik di Google Drive masing-masing. Jadi nggak perlu di-download. Nah, nanti ketika kalian nyari tinggal buka Google Drive, caranya seperti itu. Oke, saya buka modul konsep aplikasi website stateful versus stateless. Sebelum kita memahami tentang apa yang dimaksud web stateful itu, kita harus tahu tentang yang namanya cookies, cheese atau session nanti ya. Banyak yang menanyakan apa perbedaan tiga istilah itu. Website dan web aplikasi adalah suatu yang tidak mempunyai fisik keberadaannya. hanya ada saat dipanggil. Kayak kelas 11 ya, kelas 11 atau kelas 10 saya sudah menjelaskan tentang analogi website. Website itu kan tersimpan dalam sebuah komputer server gitu. Ini server misal. Server komputer SC. Di sini ada klien ya, misal. Nah, di sini ada internet. Web itu kan tersimpan di sini. Yang kamu buat itu, yang menggunakan exam itu kan web servernya. Itu ditanam di sini. Diupload menggunakan FTP. Jangan lupa FTP. FTP itu apa? File Transfer Protocol, yang berfungsi untuk mengupload data dari seorang programmer ya melalui internet menggunakan FTP, diupload ke server. Kemudian klien ini mengakses, yang terhubung di internet mengakses server menggunakan DNS atau TCP/IP. Masih ingat kan? Nah, website ini yang dimaksud nggak kelihatan tuh gini, ketika dia nggak dipanggil IP-nya atau alamatnya atau HTTP-nya nggak dipanggil, dia nggak akan tampil gitu loh. Paham ya? Nah, session, cookies, dan keys inilah tiga hal yang biasa dipakai aplikasi web. Jadi semua dipakai biasanya. Kecuali tanpa session, tanpa keys, tanpa cookies itu ya web-web yang berbentuk HTML dasar itu nggak pakai. Tapi kalau web-web yang lain pasti pakai. Nah, kan menunggu dipanggil yang tadi kan. Browser berkomunikasi, suatu website disimpan dalam server untuk menunggu dipanggil. Saat dia dipanggil, browser akan berkomunikasi langsung dengan server. Ini loh, si user A manggil menggunakan Mozilla atau Google Chrome atau Opera, Facebook.com, tampilin dong Facebook.com gitu lah. Nah, kita ada yang nama istilahnya session. Session itu sesi. Sesi itu sejenis apa ya? Session sebuah sesi. Jadi kalau mau website itu memberikan Anda suatu nama dan bereaksi sebagai Anda, session adalah hal yang dibutuhkan. Session itu menyimpan informasi tentang preferensi. Ya sesi, ya kan? Session atau sesi itu seperti appointment ke dokter, surat pengantar. Nah, surat pengantar ya. Dokter akan melayani kebutuhan Anda sesuai keluhan Anda dan melayani kebutuhan pasien lainnya juga. Tapi dokter tidak akan membocorkan rahasia pasien lainnya kepada Anda.
baik data diri maupun rekam medis. Nah, session ini yang biasanya sering dimanfaatkan para hacker cracking carding, itu yang dipakai ini session, chase, sama apa tadi, session, chase, sama cookies yang dipakai seorang carder. Carding itu kegiatannya, carder itu pelakunya, hacking itu melaksanakannya, kegiatannya, hacker itu pelakunya. Ada istilah hacking, carding, terus apa lagi ya, banyaklah istilah-istilah itu ya. Nah, itu yang sering dimanfaatkan karena dia menyimpan sebuah sesi, menyimpan resep tadi. Kalau kita bisa bocor resepnya, keluhannya tadi, apa pesannya tadi, ya semua data akan bisa dibongkar gitu loh. Contoh gampang dari session adalah suatu website yang menampilkan berita atau konten berdasarkan posisi Anda berada. Contoh, di sini misalnya kegemaran Anda adalah makanan dan Anda memasukkan data ini ke website tersebut. Di saat Anda membuka web itu, tempat makanan favorit Anda yang berada di sekitar Anda yang muncul. Website layanan ini menyimpan informasi IP Anda untuk membuat suatu session khusus untuk Anda. Konten ini berbeda dengan apa yang muncul kalau orang lain yang lihat. Enaknya gini, semua pasti pernah bermain YouTube, membuka YouTube. Semua pasti pernah membuka Facebook, ya. Pernah buka Facebook, pernah buka YouTube. Ketika kalian pernah nge-play video di Facebook, itu video tentang sholawat, yang bawah-bawahnya yang berelasi itu ya video-video sholawat. Kalau video-video humor, yang keluar akan humor. Kalau dia video tentang musik, entah itu TikTok, entah itu dangdut, entah itu koplo dan lain sebagainya, yang muncul akan itu yang namanya session. Atau contoh lain adalah shopping cart. Di saat Anda menambahkan item itu produk di keranjang belanja Anda, item itu disimpan walaupun Anda keluar dari halaman itu. Anda bisa juga disimpan walaupun Anda sudah browsing ke website lain. Jadi akan kelihatan di sana itu apa yang telah kalian cari, apa yang kalah kalian buka, itu udah disimpan di dalam cookies. Kalau HP Android, cookies itu kayak apa ya? Bukan sampah. Kalau sampah itu just data sementara. Ya cookies itu rekam jejak lah enaknya ngomong. Ya cookies itu rekam jejak. Oke, paham ya? Session itu diciptakan pada saat-saat tertentu dari kunjungan Anda website, contohnya pada saat login, dan dihapus pada saat tertentu juga, saat logout contohnya. Session itu adalah hal yang membuat interaksi website itu stateful dibandingkan tidak pakai session atau stateless. Stateful adalah di saat informasi yang diberikan sebelumnya disimpan dan mempengaruhi konten informasi. Contoh gini. Contoh lagi, session itu bisa dibilang session itu bisa dibilang ketika kalian login di halaman Facebook, ya, masukkan username dan password itu menggunakan session. Karena apa? Ada rekam jejaknya, ada data untuk mendeteksi bahwa username-nya Ida dengan password Adi gitu. Itu foto profilnya ini, halaman berandanya ini, teman-temannya ini, itu loh session itu. Jadi menampilkan. Makanya dia dibilang stateful. Stateful itu bisa berinteraksi dengan sebuah user gitu loh. Karena dia beda lagi dengan powerful itu apa ya, kekuatan yang
sepenuhnya lah kalau powerful itu. Bener-bener. Jadi kalau session ini, atau lebih detailnya, session itu dibuat untuk membuat kayak yang prakteknya besok lah. Kamu membuat halaman login biar orang lain tidak bisa membuka halaman loginmu dengan tanpa mengetahui user dan password, nggak bisa buka. Yang buka yang hanya memiliki user dan password. Itu makanya namanya session. Oke, paham ya? Session, menggunakan session. Kalau cookies adalah data yang menyimpan informasi, nyimpan dari session tadi. Cookies ini diberikan oleh website pada saat Anda mengunjungi, kemudian disimpan di browser Anda. Guna cookies ini adalah pada saat Anda kembali ke website itu setelah menutupnya. Cookies akan mengirim data yang disimpan kembali ke server website untuk memberitahu keberadaan dan kegiatan Anda sebelumnya. Cookies itu kayak track perjalanan. Orang jalan itu kan pasti memiliki bekas, itu memiliki sisa jejak. Nah, cookies itu jejak kalian mengunjungi. Jadi ada rekam jejaknya, riwayatnya. Cookies itu tidak bisa membawa virus atau malware, tapi bisa membocorkan privasi Anda. Kalau cookies itu sejenis tracking. Cookies tracking itu pencarian, mencari, tracking. Ya, cookies juga bisa menyimpan username dan password Anda, form-form yang Anda ketik, sampai informasi kartu kredit. Nah, makanya kan saya bilang session, cookies, dan chase ini sering banget dipakai oleh para pengguna orang-orang yang memiliki keterampilan, keahlian hacking dan carding. Kegunaan lain cookies adalah juga paling banyak digunakan untuk membantu session atau login. Cookies ini adalah yang menyimpan informasi untuk mengetahui apakah Anda login apa tidak ke website yang pernah Anda kunjungi sebelumnya. Contoh, kalau kamu sudah pernah login di Facebook, nggak minta login ulang, kok tetap login. Nah, itu menggunakan cookies. Oke. Cookies itu banyak macam, ada cookies session, ada cookies parisen, ada secure cookies, ada HTTP only cookies, ada third cookies, dan lain sebagainya. Ini banyak macamnya. Cookies ini 7 komponen: nama, value, part, domain, kebutuhan, resource connection, secure connection, apa tidak, dan bisa atau tidak cookies ini diakses selain melalui HTTP, misalnya JavaScript. Atribut cookies termasuk maximum X, secure flag, and HTTP only flag. Apa ya? Maximum X ya bisa sebilang secure flag and HTTP only flag ini yang biasa dipakai oleh para hacker carder. Itu yaitu secure flag, maximum X, dan HTTP only flag. Nanti coba dicari ya, saya belum terlalu detail tentang maximum X. Nah, tugas kalian nanti berarti mencari tentang apa yang dimaksud maximum X, secure flag, and HTTP only flag. Itu teknik sebetulnya, kalau menurut saya sih teknik security lah ya. Kemudian komponen-komponen cookies ini nanti kalian cari deskripsinya. Tugas kalian berarti mencari komponen cookies, yaitu komponen cookies itu dan atribut dari cookies. Maksudnya apa? Karena yang bisa dibilang rahasia yang disimpan dalam cookies adalah jadi gerbang utama. Jadi memang login tadi saya bilang, contohkan cookies itu, ngapa sih kita login Facebook? Kalau sudah pernah login, ngapa nggak minta login lagi? Ya karena dia tersimpan di dalam cookies. Nah, kalau cache itu sisa. Cache adalah
suatu mekanisme di mana web dokumen seperti HTML dan gambar disimpan sementara, mengurangi pemakaian bandwidth, mempercepat loading. Contoh, kalian sudah buka web ini. Saya udah pernah buka websitenya detik.com. Ketika pertama buka lambat, tapi ketika sudah pernah dibuka cepat. Nah, itu tersimpan di dalam cache atau penyimpanan atau sampah lah enaknya ngomong. Ndek tong sampah, dia jadi gak memerlukan memori lagi untuk mengakses data tersebut karena sudah tersimpan. Ini bisa juga dimanfaatkan. Teknik cache ini digunakan pada teman-teman yang belajar di jaringan server, karena biar tidak boros data RAM, memori, request untuk membuka sebuah halaman web itu menggunakan cache ya. Di servernya diatur cache-nya seperti itu. Ini mana tadi detailnya, cache halaman 3. Web cache melalui HTTP memiliki 3 cara untuk mengatur cache yang disimpan. Freshness adalah untuk mengetahui perlu apa tidaknya item di cache diambil ulang di server. Ada yang melihat dengan atribut expires atau melalui cache control mark X. Validasinya seperti apa? Dia memvalidasi itu mencari item yang di cache merespon dengan baik atau tidak. Atribut yang dilihat adalah last modifikasi header atau if modification size header etak. Maksudnya gini, cache itu di header itu kepala loh. Jadi website itu kan memiliki ketika kamu buka detik.com itu di situ ada cache-nya. Cache-nya itu diatur sama dia. Ya, yang dikenali apa? Yang digunakan untuk validasi itu apa gitu. Yang digunakan untuk validasi adalah last modified header. Apa yang terakhir kalian buka atau modifikasi atau rubah di kepala web, gitu aja enaknya ngomong. Kalau invalid ya namanya invalid itu ya tidak sesuai saat Anda minta suatu atau hal yang minta untuk melalui cache tanpa diperiksa. Misalnya jika cache merespon mendapat perintah post, put atau delete, hal Anda minta tebus melalui cache. Nah, pada saat browsing di internet dan mengunjungi website, ketiga hal di atas selalu bekerja di belakang layar karena kebanyakan orang menggunakan browser untuk browsing di internet. Browser ternama punya settingan khusus untuk mengatur hal-hal ini, seperti harus apa tidaknya browser menyimpan cookies, menghapus session dan lain sebagainya. Kan kadang diminta sih kalau di Mozilla ya, apakah user dan password Anda disimpan, no atau yes. Berarti dia menggunakan apa? Cookiesnya mau disimpan enggak? Ditanya dia. Oh, enggak usah, nanti saya login lagi aja. Nah, kalau sessionnya itu ya yang loginnya, session itu digunakan untuk login, kalau cookies itu menyimpan data login. Nah, stateless itu tidak ada informasi yang disimpan. Kalau stateless, klien dia minta request ke web service antara service 5, responnya langsung, dia langsung head to head lah istilahnya. Orang berkelahi itu ya single fact, langsung dia merespon, waktunya juga langsung tanpa informasi. Kalau di stateful, yang ini tadi stateless. Kalau yang stateful itu ada state-nya, ada request-nya, ada
enaknya ada 3 tadi, ada session, ada cookies, ada cheese gitu. Oke, bedanya gitu, sebelah kanannya ada cheese dan responnya juga berbeda karena diproses dulu di dalam stage itu. Walaupun dia service requestnya 5, dia memiliki service responnya 5. Kalau dia service requestnya 6, service requestnya responnya 11. Kalau service requestnya 7, service responnya 8 karena ada memiliki state. Beda kalau yang di sini tidak memiliki state atau dia head to head atau single langsung. Kalau 2 ya 2, 5, 5, 7, 7, 6, 6 gitu. Kalau stateful dia nggak ada state-nya. Oke, paham ya di sini? Dari sini sudah paham, kita lanjut ke materi yang satunya sekalian. Tugasnya tadi diingat-ingat yang atas, ini saya punyanya SMK Negeri Malang. Nah, session tadi sudah ya toh, dapat digunakan untuk secara global server di mana tersebut untuk user atau klien tertentu. Udah, contohnya ini dibaca, dipahami. Maka ketika membuka halaman lain, PHP akan mengingat user tersebut setelah login. Contoh ketika login ke Google, Facebook yang tadi saya bilang. Session itu untuk login. Kalau cookies menyimpan. Cara kerja session nih. Cara kerjanya ya session start. Maka PHP akan menjalankan perintah pada server maupun klien. Di sisi server, kalau browser ini ada ini. Nih, memilih mengizinkan cookies, maka ID session berupa angka acak 26 karakter. Nggak kelihatan. Nih, contohnya heksadesimal. Atau mungkin pakai apa ya? Enggak lupa saya. Di decoder, encoder atau decoder HS5 atau apa, pokoknya pakai decoder sessionnya tuh ya. Prakteknya nanti ini PHP session save path, jadi menyimpan sesi dalam PHP. Contohnya kodenya ini PHP session ID-nya tersimpan. Jadi kalian nanti prakteknya ini sebetulnya, cuman ini nggak bisa kalau pakai HP. Isi file session pada PHP merupakan array atau stylizer, nilai akan ubah sesuai dengan manipulasi. Usernya siapa, passwordnya apa. Nah, jika ketika jalankan PHP akan menyimpan data session dengan key dengan user Agus, PH, passwordnya 1, karena out itu ya database-nya password lah yang nanya ngomong. Kalau session selesai berarti ya session diselesaikan. Di sini apa? Session destroy. Session destroy itu tutup, destroyed. Selesai, end. Pakai destroyed. Besok prakteknya ini membuat halaman login. Membuat halaman login menggunakan session. Tugasnya praktek. Nah, praktek login. Nah, membuat halaman login. Kan kalau praktek ini kalau membuat halaman login tidak bisa. Kalau tampilannya aja bisa pakai HTML. Tapi untuk menjalankan sessionnya nggak bisa. Nah, besok nunggu waktu KPM praktek. Kita praktek ini. Kita materi dulu aja kalau daring. Mengawali atau menjalankan session ini. Oke ya, contohnya ini. Ini praktek sudah. Kalau saya jelaskan satu-satu ya susah kalian. Oke, paham ya. Detailnya kalian udah ngerti, cara kerjanya ngerti, tinggal prakteknya. Besok prakteknya kita nanti nunggu. Oke, clear ya tugasnya tadi, mencari tentang apa mau ya.
tentang session about chess tadi, cookies ya, cookies, komponen cookies sama atribut cookies apa toh itu gitu loh ya, gunanya seperti apa, untuk apa, kerjanya gimana, sampai cari ya, tugasnya itu dikumpul. Oke, dan jangan lupa untuk kelas 12 saya ngasih beberapa kejutan ya untuk membantu kalian rasa peduli saya. Cuman ya harus ada syarat no. Cuman ngasih tok ya rugi di saya, enak di kamu ya toh. Tuh syaratnya dibaca dan jangan lupa diikuti. Saya membuat seperti ini terus jangan beranggapan bahwa wah Pak Nurmanto enak gini-gini, enggak. Saya itu cuman sebetulnya intinya mau peduli dengan kalian dengan cara berkreativitas, karena di situ nanti juga kalian harus mengumpulkan sebuah video kreativitas kalian, vlog kalian yang diupload di YouTube kalian, kemudian linknya dikirimkan di dalam tugas itu tadi, tugas kejutan tadi. Jadi intinya bagaimana melatih kreativitas kalian. Cuman masalah itu kan bonus saja, embel-embelnya istilahnya gitu. Saya nggak mau kalian ketika belajar di rumah itu cuman hanya belajar, cuman hanya absen tok, berdiam diri tanpa berkarya. Saya nggak mau itu. Berkaryalah sesuai kemampuan dan bakatmu. Buat apapun itu, di brand mark kamu itu bisa apa, ahli tentang apa, sukanya apa, kebisaanmu apa tuh di brand dirimu itu, di branding itu apa ya, lek omah iku dicat, di keramik, dikasih pilitur pintunya, dibuat berindah. Jadi di brand itu kayak gerobak dorong jualan nasi tanpa gambar, apa dikasih gambar yang mewah, gambar nasi yang lezat dan digambarkan enak gitu. Di branding itu ya apa ya, membranding diri lah. Kamu itu ahli apa, atau kamu itu kreativitasnya apa, tentang apa. Nah makanya berkaryalah, pumpung masih sering di rumah. Nanti kalau sudah masuk kalian banyak tugas dari sekolah tidak bisa berkarya. Oke, clear ya. Oke, cukup untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.